Halo teman-teman, pernah nggak sih pada saat kita handle project, kita mengalami hal-hal yang nggak enak seperti ini ya? Yang pertama, orang-orang tuh pada nggak komit, nggak mau bantu project kita. Padahal di awal, mereka-mereka udah janji akan bantu kita, komit, dan lain-lain. Tapi pas di tengah jalan, ya mereka bada aja gitu alasannya gitu. Ya kerja lah, ya disuruh sama bosnya lah, ya apalah gitu. Lalu yang kedua, kita merasa jadi tumbal. Maksudnya jadi tumbal itu di sini kita disuruh jadi ketua. Lalu setelah itu kita juga yang ngerjain gitu semuanya gitu dan nggak ada yang bantu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman merasakan hal yang seperti itu, kita tonton video berikut supaya kita bisa sukses dalam proyek. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samakan dulu ya tentang persepsi dari project sendiri. Jadi dilansir dari projectmanager.com, proyek adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Nah, contohnya ya teman-teman ya, kita ditunjuk sebagai ketua panitia dari acara 17 Agustus di RT kita. Nah, itu kan jelas ya, tugasnya ada, tujuannya juga ada, dan mencapai hasil tertentu. Lalu yang kedua, misalkan kita di kampus nih ya, jadi kita di kampus, kita sebagai ketua misalkan pentas seni, atau misalkan acara-acara tertentu, malam keakraban dan lain-lain, nah itu juga sama, bisa disebut sebagai project. Atau misalkan kita sebagai karyawan, kita ditunjuk sebagai ketua event employee gathering atau customer gathering di kantor kita. Nah, jadi itu ya contohnya untuk project management. Dan bicara tentang project management ini, ada beberapa fase atau beberapa tahap ya, yang itu sangat mempengaruhi kesuksesan dari project management itu sendiri. Dan itu juga sebenarnya kita belum masuk kepada planningnya, kita sudah mulai, tapi si fase ini kita perlu perhatikan. Kalau enggak, kalau misalkan kita gagal di fase ini, atau misalkan kita abai gitu ya di fase ini akan sangat mempengaruhi di fase-fase project manager berikutnya. Nah, fase krusial ini itu biasanya kita sebut atau misalkan orang-orang sebut itu sebagai fase inisiasi. Jadi ini dilakukan sebelum membuat perencanaan, sebelum membuat timeline, sebelum membuat rencana tugas dan lain-lain. Nah, ini adalah tahap-tahap dalam fase inisiasi ini yang sangat penting gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan inisiasi ini kurang lebih pada saat misalkan kita langsung ditunjuk ya. Jadi misalkan ada Pak RT atau misalkan ada bos kita, ada rektor, ada wali kelas kita yang menunjuk gitu ya kita, atau misalkan kita balik lah, kita bersedia gitu ya, kita pingin jadi ketua proyek dan pada titik itu oke, kita menjadi ketua proyek gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan fase inisiasi. Kenapa proses inisiasi ini sangat penting? Karena disinilah komunikasi yang tepat ya teman-teman ya, untuk menyamakan persepsi dulu antara yang memberi amanah kepada kita dengan kita sebagai project manager atau sebagai ketua proyeknya. Nah, contohnya misalkan kita ditunjuk sebagai ketua acara 17 Agustus, which is misalkan Pak RT atau Pak Lurah yang memberikan amanah itu kepada kita, kita bisa menyamakan persepsi dulu gitu ya melalui komunikasi. Dan komunikasi di sini juga sangat disarankan untuk bisa ketemu langsung ya, bisa ngobrol langsung secara santai sambil ngopi bareng, sambil di kafe dan lain-lain supaya apa yang ada di benak kita sebagai project manager dengan yang memberikan project kepada kita itu bisa sama ya. Dan beberapa hal penting yang perlu dikomunikasikan, kita tanya, kita klarifikasi di awal. Yang pertama adalah tujuannya ya, tujuan dari project. Nah, tujuan dari project ini apa? Kita harus detail juga tujuannya apa. Kalau misalkan kita dipercaya untuk bikin acara 17-an, tujuan dari 17-an itu apa? Nah, lalu yang kedua, selain tujuan juga harapannya juga. Jadi ini harapan tapi dalam perspektif dari pemberi amanahnya ya. Jadi misalkan harapan dari bos kita, harapan dari Pak RT atau Pak Lurah terhadap acara 17-an, harapan dari dosen kita atau guru kita terhadap acara pentas seni, atau misalkan harapan bos kita, direktur kita untuk acara employee gathering. Lalu yang berikutnya, yang itu scope atau besaran pekerjaannya seperti apa. Jadi ini juga sangat berpengaruh nanti ke budgetnya juga, ke
skopnya pekerjaan juga, kesibukan kita, kita ada waktu atau enggak, kita ada budget atau enggak. Lalu yang keempat, nah ini juga yang penting juga, siapa yang perlu kita ajak ngobrol juga selain tadi ya, selain orang yang paling penting tadi, pemberi pekerjaan kita, pemberi amanah kita. Lalu berikutnya yang paling penting juga ini adalah kriteria sukses. Karena mungkin kita bisa suka agak beda ya persepsinya antara misalkan dari kita sebagai project manager tentang kriteria suksesnya seperti apa. Lebih bagus kalau misalkan kriteria suksesnya di sini bisa dikuantifikasi juga, bisa diangkakan juga. Jadi ada semacam nilainya. Jadi misalkan acara 17 Agustus itu sukses apabila misalkan ada berapa orang yang hadir, 100 atau 200 orang yang hadir. Atau misalkan pentas seni ini hadir, ya, pentas seni ini sukses kalau misalkan bisa menjaring audiens atau bisa menjaring penjualan tiket sebesar berapa. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah komitmen untuk membantu proyek juga. Karena setelah beliau-beliau itu mengatakan apa sih kriteria suksesnya itu, kita juga bisa langsung minta juga komitmen dari mereka. Contohnya misalkan kriteria suksesnya itu kayak dari segi revenue ya misalkan, atau misalkan dari penjualan tiket tadi. Nah, kita juga bisa minta komitmen ya, sebesar apa sih komitmennya atau bantuan yang bisa kita terima untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut gitu. Itu kurang lebih ya, ada 6 kriteria untuk, 6 poin ya, untuk yang perlu kita tanya atau kita klarifikasi itu di awal sebelum di sesi inisiasi ini, sebelum kita masuk ke dalam, project management atau perencanaan projeknya ya teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa juga setelah kita ngobrol dan kita dapat jawaban dari 6 poin yang sebelumnya, kita juga buat catatan dan itu dibuat dokumentasi untuk nanti disetujui gitu. Nah, untuk dokumentasinya di sini bisa berbagai macam juga ya, bisa berbagai bentuk gitu. Kalau misalkan yang sifatnya informal, bisa mungkin kita ketik lalu kita kirim ke WA di sana apakah beliau-beliau sudah oke pemberi amanah tersebut atau kita sebut sponsor tersebut sudah oke atau belum. Jadi dari sana bisa oke, bisa enggak gitu. Atau misalkan di kantor perlu ada yang tertulis, kita buat dokumennya dan di bawahnya juga ada tanda tangan dan sudah kita ajak ngobrol juga. Jadi ini bisa ini ya. Jadi kalau misalkan nanti di tengah jalan kita misalkan kekurangan resource, kita ada kendala gitu ya, kita bisa ingatin lagi gitu si pemberi amanah kita. Kita bisa minta bahwa sebelumnya Bapak Ibu sudah komit loh untuk bisa melakukan ini, untuk bisa bantu kita dalam proyeknya. Lalu yang kedua, lakukan ini juga pada orang penting yang lainnya. Jadi orang penting di sini kita sebut sebagai stakeholder ya. Stakeholder itu orang yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari proyek kita. Biasanya ini bisa sampai 2 orang atau 3 orang. Contohnya kalau misalkan tadi acara 17-an, itu selain Pak RT mungkin juga kita perlu tanya ini ke Pak RW-nya atau misalkan ke Pak Lurahnya. Dan kita juga lakukan pendekatan tersebut, komunikasi lagi, kita buat juga catatan dan buat approval-nya juga. Lalu kalau misalkan kita tadi di kantor ya, kalau misalkan selain bos kita ya yang memberi kita amanah, kita juga mungkin perlu lakukan ini kepada orang-orang lain. Nah, untuk yang orang-orang penting di sini juga bisa di ini juga ya, siapa yang harus kita ajak ngobrol tuh kita brainstorm atau kita diskusikan sebelumnya dengan bos kita. Jadi contohnya seperti direktur finansial atau misalkan direktur utama yang bisa memberikan kita budget gitu. Jadi kalau misalkan tadi contohnya acaranya adalah employee gathering, sebesar apa sih budget yang bisa diberikan, sebesar apa sih budget yang sudah dialokasikan, itu biasanya ada di direktur keuangan. Terima kasih sudah menonton ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video yang menarik di channel ini. Bye-bye.